So guys, can you Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membagikan cerita dari film 7500. 7500 sendiri merupakan kode khusus yang digunakan dalam dunia penerbangan yang mengindikasikan adanya upaya pembajakan pesawat. Film diawali dengan masuknya kru pesawat dari European Airways dengan rute Berlin-Paris. Kapten pilot dipegang oleh Michael Lutzman dengan didampingi oleh asisten pilot bernama Tobias Ellis. Saat Tobias mengecek semua kelengkapan penerbangan, Michael keluar dari kokpit. Momen itu dimanfaatkan oleh Gokse, pramugari yang merupakan pacar dari Tobias. Michael yang melihat keduanya lantas bertanya tentang hubungan keduanya. Tobias pun menjelaskan bahwa Gokse adalah pacarnya dan sudah memiliki anak berumur 2 tahun. Singkat cerita, semua penumpang sudah boarding dan pesawat siap diterbangkan. Michael segera memberikan pengumuman kepada penumpang untuk bersiap-siap karena pesawat sebentar lagi akan lepas landas. Mereka memasuki landasan pacu dan langsung memacu pesawat setelah mendapatkan izin terbang dari menara ATC. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di ketinggian aman dan mulai mengaktifkan pilot otomatis. Sementara itu, di monitor terlihat seorang pramugari bernama Natalie meminta izin untuk masuk ke kokpit untuk mengantarkan makanan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para pembajak untuk masuk ke kokpit dan mengambil alih kemudi pesawat. Seorang pembajak bernama Kinan berhasil masuk ke kokpit dan langsung menyerang Michael. Sementara seorang lagi bernama Vedat berhasil didorong keluar kokpit setelah bergelut dengan Tobias. Setelah itu, Tobias mengambil tabung pemadam dan berhasil melumpuhkan Kinan. Tobias mengambil kemudi pesawat untuk mengembalikan posisi aman pesawat. Tobias segera mengirimkan kode 7500 ke menara kontrol. Ia meminta dicarikan lokasi teraman untuk melakukan pendaratan darurat. Tobias menceritakan bahwa pesawat mereka dibajak. Seorang pembajak berhasil dilumpuhkan di dalam kokpit sementara kapten pesawat terluka parah akibat beberapa tusukan di perutnya. Ketegangan belum berakhir meskipun kontrol pesawat sepenuhnya ada di tangan Tobias. Dua orang pembajak yang berada di luar berusaha mendobrak pintu kokpit namun usaha mereka sia-sia. Saat Kinan siuman, Tobias langsung menendang kepalanya hingga pingsan. Dia lalu mengikat tangan Kinan dan memposisikannya di kursi kru yang ada di kokpit serta memasangkan sabuk pengaman agar Kinan gak bisa melarikan diri. Tobias meminta Michael agar terus menjaga kesadarannya, tapi sayang Michael gak mampu bertahan. Tobias segera menarik Michael dari kursi kemudi untuk melakukan upaya penyelamatan. Dia mencoba melakukan CPR dan lain sebagainya. Sayangnya usaha Tobias sia-sia. Michael telah meninggal. Dalam keadaan frustasi, Tobias melaporkan kembali ke petugas ATC bahwa Michael sudah meninggal. Mereka turut menyesal atas apa yang menimpa Tobias dan Michael serta berjanji akan mengirimkan bantuan berupa jet yang akan mengawal pendaratan darurat mereka. Tobias lalu mengumumkan ke penumpang bahwa kendali pesawat sepenuhnya ada di tangannya dan dia akan melakukan pendaratan darurat dalam 20 menit. Petugas ATC sudah mengosongkan landasan pacu di Hanover untuk pendaratan darurat. Namun cuaca saat itu sedang hujan deras. Beberapa saat kemudian para pembajak kembali menggertak Tobias agar ia mau membuka pintu kokpit. Pembajak membawa penumpang lelaki ke pintu kokpit dan mengancam akan membunuh penumpang itu jika dia tidak membukakan pintu dalam hitungan 1 sampai 10. Tobias berusaha membujuk Vedat agar tidak melakukan hal tersebut. Dia meyakinkan Vedat bahwa perbuatannya adalah keliru. Tobias selalu mematikan layar monitor yang menampilkan suasana di luar kokpit. Dia nggak kuat ngelihat Sandra dihabisi nyawanya. Dia lalu menghubungi ATC untuk menceritakan ancaman pembajak, tetapi dia diminta untuk tidak membuka pintu kokpit karena hal yang lebih buruk bisa saja terjadi. Saat ia mengaktifkan kembali layar monitor, sudah terdapat ceceran darah di lantai. Tobias semakin frustasi dengan keadaan tersebut. Vedat kembali menghubungi Tobias agar membatalkan pendaratan darurat, tetapi Tobias menjelaskan bahwa tidak ada pilihan selain pendaratan darurat karena keterbatasan bahan bakar.
Vedat mulai luluh, tetapi rekannya bersikeras meminta Tobias untuk membuka pintu kokpit. Dia kembali membawa Sandra untuk menggertak Tobias. Kali ini, Sandranya adalah pacarnya sendiri, Gokse. Tobias selalu mengancam balik pembajak bahwa dia akan membunuh temannya yang sedang pingsan di kokpit jika mereka mencelakai Sandranya. Sayangnya gertakan Tobias tidak membuat pembajak gentar karena mereka sudah nggak peduli dengan apapun. Tobias tak kehabisan akal. Dia meminta penumpang untuk melawan balik si pembajak karena mereka nggak punya senjata. Mereka hanya mengandalkan pecahan botol sebagai senjata. Tobias hampir menyerah dan hendak membuka pintu kokpit, tapi Gokse melarangnya. Gokse meminta Tobias untuk mengutamakan keselamatan penumpang dan dirinya. Gokse juga pasrah dengan nasibnya dan meminta Tobias untuk menjaga anak mereka jika hal buruk terjadi padanya. Vedat sempat berusaha mencegah rekannya agar tidak membunuh Sandra, tapi sayangnya temannya lebih kuat darinya. Upayanya gagal dan Tobias harus menyaksikan kekasihnya mati mengenaskan di depan matanya. Jet yang akan mengawal pendaratan darurat akhirnya tiba. Namun di saat yang bersamaan, Keenan mulai tersadar dari siuman dan melepaskan diri dari ikatan sabuk pengaman. Setelah itu, Keenan melumpuhkan Tobias hingga pingsan. Keadaan di luar kokpit juga mulai tak terkendali. Para penumpang bersatu menyerang pembajak. Daniel berhasil dilumpuhkan para penumpang sementara Vedat berteriak ketakutan dan meminta dibukakan pintu kokpit. Keenan yang saat itu sudah memegang kendali membukakan pintu untuknya dan Vedat segera masuk untuk menghindari amukan penumpang. Saat Tobias siuman, Keenan memerintahkan Vedat untuk membunuh Tobias, tetapi Vedat menolak. Dia memilih untuk mengikat tangan Tobias menggunakan perban. Pesawat jet mencoba membuka komunikasi dengan pembajak dan menawarkan negosiasi. Sayangnya, Keenan sudah bertekad untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menjatuhkan pesawat beserta para penumpang. Hal itu dilakukan sebagai pembalasan dendam karena Amerika telah membantai kaum muslimin. Keenan segera menonaktifkan pilot otomatis dan langsung mengarahkan pesawat ke sebuah kota terdekat. Pesawat terus melaju ke ketinggian yang semakin rendah. Vedat yang panik nggak setuju dengan rencana Keenan. Dia meminta Keenan membatalkan aksi bunuh diri, tetapi Keenan bersikukuh untuk menjalankan misi tersebut. Akhirnya Vedat menusuk leher Keenan hingga ia tewas. Saat itu, Tobias meminta Vedat untuk melepaskan ikatannya agar ia bisa kembali mengendalikan pesawat. Vedat pun menuruti perintah Tobias. Dengan sigap, Tobias berhasil mengembalikan pesawat ke mode otomatis dan akan melakukan pendaratan darurat sesegera mungkin. Mendengar hal itu, Vedat menolak dan memintanya tetap terbang ke tempat lain. Tapi Tobias berdalih bahwa ketersediaan bahan bakar semakin menipis. Tobias berjanji akan meminta diisikan kembali bahan bakar setelah pendaratan darurat. Dan Vedat bisa melanjutkan penerbangan ke tempat lain yang diinginkannya. Vedat pun akhirnya setuju. Saat hendak mendarat, cuaca sangat buruk dan kemudi otomatis tidak mungkin bisa digunakan untuk pendaratan darurat di tengah hujan lebat. Tobias lalu meminta bantuan Vedat untuk melakukan pendaratan darurat secara manual. Tobias mulai memandu Vedat untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan agar pendaratan bisa dilakukan. Singkat cerita, mereka berhasil mendarat dengan selamat. Saat pesawat sudah berhenti, Tobias segera mematikan mesin pesawat. Saat itu Vedat kembali panik melihat mobil polisi yang bergerak ke arah pesawat mereka. Vedat kembali mengancam Tobias untuk segera mengisi bahan bakar. Tapi Tobias bilang bahwa pengisian membutuhkan waktu. Pihak kepolisian lalu menghubungi Vedat dan memintanya berjanji untuk tidak melukai Tobias jika ingin diisikan bahan bakarnya. Vedat menyetujui tawaran tersebut. Sembari menunggu, Vedat membuka ponselnya dan mendengarkan berita terkait pembajakan pesawat oleh ekstremis. Dia kembali panik dan meminta polisi untuk segera mengisi bahan bakar pesawat. Polisi menyetujui permintaan Vedat dengan syarat dia memperlihatkan Tobias ke pihak kepolisian. Vedat diminta membuka jendela pesawat agar polisi bisa melihat Tobias. Handphone Vedat tiba-tiba berdering. Awalnya ia ragu menjawab panggilan tersebut, tetapi akhirnya dia menjawabnya. Rupanya itu adalah telepon dari ibunya. Dia menceritakan semuanya, ketakutannya, dan keinginannya untuk segera pulang ke rumah. Tobias yang iba mencoba membujuknya agar menyerahkan diri dan berjanji akan menjamin keselamatannya. Sayangnya Vedat sudah hilang akal dan mengancam akan membunuh Tobias. Namun tiba-tiba Vedat tersungkur setelah ditembak oleh penembak jitu.
Polisi pun menjemput Tobias yang saat itu berusaha menyelamatkan Vedat. Dia meminta agar Vedat dilarikan ke rumah sakit, dan film pun berakhir dengan diiringi suara telepon Vedat di kokpit pesawat. Gimana menurut teman-teman? Saya sendiri baru pertama kali nonton film yang nggak ada iringan musik sama sekali. Film ini memang ingin membawa penonton pada suasana pembajakan pesawat dengan sangat real. Kita hanya akan mendengarkan bunyi mesin pesawat dan keributan yang ada, seolah-olah memposisikan penonton sebagai pilot dalam pesawat. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.